Panen terong ungu di kebun belakang rumah. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun berada. Hai bunda, ikutin aku panen terong ungu di kebun belakang rumah. Pertama-tama aku mau panen terong ungu yang bulat ini. Di kebun sayur aku ada 3 terong ungu yang beda-beda bentuknya. Ada yang kayak terong lalap itu, tapi warnanya ungu. Kemudian ada terong ungu yang bulat seperti ini. Dan yang ketiga ada terong ungu yang panjang, seperti biasa kita lihat di mamang sayur. Nah, yang seperti ini ya bunda. Jangan celfok dengan terongnya yang sampai nyentuh tanah. Dan ini kelihatan agak kotor ya bunda, karena semalam itu habis hujan. Makanya untuk daun dan juga terongnya ikutan kena tanah ya. Tapi nggak apa-apa, ini nanti dicuci juga bakalan bersih kok. Jangan celfok dengan ukuran terongnya yang panjang dan besar ini. Karena ini baru awal-awal kita panen ya untuk terong yang di sebelah sini. Biasanya kalau masih awal-awal panen memang ukuran sayurannya itu lebih bagus-bagus ya bunda. Lanjut, aku mau petik-petik terong di pohon terong yang pertama kali kita tanam. Untuk di bagian pohon terong yang pertama kali kita tanam, pohon terongnya itu sudah agak lebat ya bunda. Jadi antara pohon satu dengan pohon lainnya itu sudah tidak ada jaraknya. Tapi alhamdulillah meskipun usia pohonnya sudah agak lama, sudah agak tua, tapi untuk buahnya masih lumayan banyak. Dan ukurannya juga masih bagus-bagus ya bunda, masih besar dan juga panjang seperti ini. Tapi repotnya ya pas panen-panen ya bunda, kita harus belusukan sampai di bawah pohonnya begitu supaya bisa lihat mana-mana terong yang sudah gede dan mana-mana yang masih muda. Soalnya kalau mau lewat di samping pohon terongnya sudah nggak ada jalan lagi. Satu-satunya jalan ya kita lewat bawah pohonnya seperti ini. Bisa dilihat di sini untuk bakal terongnya masih lumayan banyak. Ya kita senang saja ya bunda kalau tinggal panen-panen seperti ini. Apalagi perawatan pohon terongnya juga nggak begitu ribet ya bunda, gampang banget. Cuman dikasih pupuk kandang dan rutin kita siram. Kadang sih kalau nggak sempet untuk pohon terongnya nggak aku siram ya bunda. Ya karena itu tadi bunda, lokasinya yang sudah agak gimana ya, rimbun begitu. Tapi kalau lihat buahnya masih sebanyak ini kadang suka gimana ya bunda, ya tetap aku siram lah sebisa mungkin. Cuman tangan aku saja yang kelihatan bunda, soalnya kalau mau sebadan-badan kelihatan itu agak repot ya. Ini aku sudah belusukan di bawah pohon. Jangan ditanya rupa baju aku karena semalam itu habis hujan dan aku belusukan di bawah pohon seperti ini. Taulah warnanya kayak apa. Tapi tetap seneng ya bunda. Sesusah-susahnya panen, kalau kita panen hasil tanaman sendiri tetap asik ya. Nah kita panennya bisa sambil berdiri kalau kita mau petik-petik yang di pohon di pinggir saja. Kalau yang di agak tengah itu kita harus belusukan. Kita petik dari pinggir saja masih harus jongkok-jongkok juga ya bun, karena kalau dilihat dari atas terongnya itu sama sekali nggak kelihatan. Ada sih yang kelihatan tapi cuman beberapa saja dan agak susah juga meskipun kelihatan untuk menentukan dia sudah siap panen atau belum. Tapi kalau kita lihatnya dari bawah, gampang deh membedakan mana-mana yang siap panen dan mana-mana yang bisa kita panen beberapa hari kemudian. Panen-panennya sudah selesai, waktunya kita untuk kumpulin terong yang tadi aku petik karena tadi masih berserakan ya bun. Panennya juga tadi aku sambil belusukan jadi nggak sempet langsung ditaruh di tempatnya, jadi tadi aku taruh-taruh aja sembarangan. Jadi terkadang kalau aku panennya dapat sebanyak ini biasanya aku jual ya bun, tapi kadang aku bagi-bagi juga ke saudara. Kalau mau dimakan sendiri kayaknya nggak bakal ngabisin. Coba lihat segini banyak habis berapa hari. Dan yang jelas bisa bosen ya bunda kalau kita makan tiap hari lauknya selalu perterongan. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat yang nonton video aku. Ditunggu video-video berikutnya dan jangan bosan-bosan. Assalamualaikum.